Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, kita lanjut lagi. Eh, untuk pengisian di formulir 11A2 ya. Di sini daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri. Jadi perbedaannya antara A1 dengan A2. Kalau di A1 tadi kegiatan ekspor, nah di A2 berisi tentang daftar pajak keluaran yang terjadi transaksinya adalah penyerahan dalam negeri, artinya di dalam negeri. Oke, seperti diketahui bahwa tadi di form A1 kegiatan ekspor BKP berwujud dan BKP tidak berwujud atau JKP, total DPP-nya adalah 2 miliar. Namun karena tidak ada PPN untuk kegiatan ekspor, maka kita tidak perlu menghitung, hanya sekedar memasukkan saja data kegiatan ekspor oleh perusahaan, oleh PT Kevin, ya, seberapa besar jumlah daftar ekspor BKP berwujud atau JKP-nya. Kita lanjut ke formulir 111A2. Ya, di sini di A2 transaksinya adalah transaksi pengeluaran, pajak keluaran ya. Jadi kita lihat di soal terlebih dahulu. Ini di tanggal 5 sepatu ke Jerman nilai ekspor 700, Peru dan Sosengkop di Turki sudah kita catat semuanya. Sudah Bapak tandakan ya list orange, list kuning di sini untuk mengetahui bahwa data tersebut sudah kita input ke formulir 1111. Baik, kita mulai di tanggal 10 Maret ada konsinyasi sejumlah sepatu kepada PT Rapi ya. Jadi yang kita masukkan adalah nama PT-nya. Ya, di sini kalian menulis yaitu PT bisa konsinyasi PT Rapi ya. Jadi biar ketahuan apa kegiatannya, kita masukkan saja. Kalau belum tahu ada NPWP-nya, ini bisa kita tuliskan XX seperti tadi. Tujuannya hanya sekedar data ya. Kemudian nomor seri ini kebetulan tidak ada tadi, jadi kita tidak perlu masukkan datanya. Ya. Kemudian tanggal terjadinya transaksi kita lihat kembali di soal, yaitu tanggal 10 Maret. Ya. 10/03/2012. Nah, kita lihat apakah di transaksi tersebut include PPN atau belum. Jadi cara mengetahuinya kalian bisa baca di soal. Ya, jadi ketika kalian membaca di soal sudah termasuk PPN, maka nilainya harus kita kurangi dulu. Tapi jika belum termasuk PPN, maka wajib kita kalikan. Ya, karena di sini tidak ada informasi sudah termasuk harga PPN, berarti ini harus kita kalikan. Ya, di nomor tanggal 10 di transaksi PT Rapi. Jadi tugas kalian sekarang di sini adalah memasukkan angkanya 20 juta. Ya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan rumus sama dengan kali ya, 10%. Maka didapat angka 2 juta rupiah. Untuk PPNBM kita kosongkan dan kode seri faktur pajak yang diganti atau diretur tergantung pada transaksi jika memang ada penggantian nomor fakturnya. Kemudian kita lihat soal kembali. Ini sudah kita tandakan bahwa yang kuning ini sudah kita masukkan dalam formulir SPT 111. Baik, kita lanjut. Diserahkan sejumlah sepatu anak, harga jual 50 juta, diterima pembayaran pertama 30 juta. Baik, yang kita tulis adalah tetap harga jual yang pertama, walaupun pembayaran baru dilakukan sebesar 30 juta rupiah. Ya, jadi nanti ketika ada pelunasan kita tidak perlu mengisi lagi. Ya, jadi di sini PT, maaf, saya ulangi dulu sih soalnya. Sejumlah sepatu ya, sepatu penyerahan
kepada PT Compare. Ya. Baik. Kemudian ini kita copy paste saja dari atas. Tanggalnya kita lihat lagi. Terjadinya transaksi ini tanggal 16 Maret. Kita kasih tanda. Ya. Ya, kita kasih tanda di sini tanggal 16 Maret 2012. Nilai transaksinya tadi sudah disampaikan 50 juta. Untuk harganya karena memang belum termasuk PPN, jadi wajib kita masukkan. Jadi membedakannya ya ketika kalian lihat di soal, include atau sudah termasuk PPN, nah itu wajib kita keluarkan. Tapi kalau belum, kalikan dengan 10%. Baik, yang ketiga, transaksi tanggal 18 Maret. Ya, di mana ada bukti setoran PPN, ya, sesuai kontrak nilainya 44 juta termasuk PPN. Nah ini sudah termasuk PPN, maka kita harus hitung dulu menggunakan rumus. Ya, pernah Bapak sampaikan untuk menghitung harga yang sudah termasuk PPN, berarti kita keluarkan 10/110 dikali 44 juta. Untuk mengetahui saja, nah nilainya 4 juta. Jadi karena PPN-nya 4 juta sudah barang tentu harga pokoknya, harga dasar DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya adalah 40 juta. Dengan PPN 10% 4 juta. Jadi nanti di kolom A2, ya di sini ada bendahara KPK. Ya. Bendahara KPK. Nah ini kita masukkan angkanya adalah di tanggal, sebentar tadi tanggal 18 ya. 18 Maret. Ya. 18 Maret. Ya, nilainya adalah 40 juta. Nah, berhubung PPN-nya tadi sudah kita ketahui ya, dasarnya adalah DPP-nya adalah 40 juta, PPN-nya adalah 4 juta. Sesuai dengan di soal bahwa di sini sudah termasuk PPN. Nah, ini kita beri tanda juga, berarti sudah selesai. Kemudian diterima pembayaran 100 juta atas penyerahan 1 unit mesin yang dibeli dengan harga 200 juta. Ya, berbeda dengan yang PT Tempel lagi, yang tadi ya, karena di sini waktu pertama kali membeli harga 200 juta, ini kan pasti ada penyusutan. Ya, jadi ketika disusutkan pada saat dijual, ya, dari tahun 95 ke tahun 2012, nilai belinya atau nilai penjualannya adalah 100 juta rupiah. Walaupun pertama kali membeli dengan harga 200 juta. Maka kita masukkan di formulir A2-nya, di sini ya. Ini adalah nama PT-nya, PT Benremen. Ya, ini kita, karena tidak ada nomor MPWP, kita kasih tanda X saja. Ya, kita lihat tanggalnya. Untuk Benremen tanggal 30 Maret. Ya, 30 Maret 2012. Ya, ini salah tanggal. Baik, nilainya tadi 100 juta rupiah. Ya, sekali lagi karena harga belum termasuk PPN ya, ini wajib kita kenakan 10%. Jadi tinggal copy paste kembali di sini 10 juta. Ya. Oke, lanjut. Kemudian ada dari Yayasan Panti Asuhan Kasih Ibu. Di sini ada penyerahan sepatu anak. Nah, yang perlu diketahui bahwa 20% dari 12 juta itu adalah 2 juta rupiah. Ya. Cara menghitungnya, di mana harga tersebut adalah harga yang sudah termasuk laba. Coba kita masukkan rumusnya ya. Oke, sama dengan
Ya, sebentar masih loading, sambil menunggu loading. Kita akan coba lakukan perhitungan. Dapat angka dari 12 juta itu 20% diantaranya adalah laba, maka kita wajib memasukkan angka DPP-nya. Ya. Oh, belum? Ya, masih lama loadingnya. Masih menunggu. Oke, sudah ya. Baik, jadi 12 juta ini kan termasuk laba. Jadi dari 12 juta itu perhitungannya mungkin agak berbeda nih. Kita akan lihat ya, 20 bagi 120 kali 12 juta. Ya. Ya, jadi cara menghitungnya adalah sama dengan 20 per 120. Ya, karena ingin mengetahui 20%-nya. Baru dikali 12 juta. Ya. Maka dia dapat angka 2 juta rupiah. Ya, jadi kalian harus paham juga bahwa bagaimana cara menghitung dari harga suatu barang jika labanya include di dalamnya adalah 20%. Cara menghitungnya adalah tadi 20 dibagi 120 dikali 12 juta. Maka didapat angka 2 juta rupiah. Nah, ini kita masukkan di form A2-nya. Ya, di sini namanya Yayasan Kasih Ibu. Ya. Ini juga sama. Kita berikan tanda silang. Kemudian tanggal 31 Maret 2012. Nilainya. Ya, kita lihat nilainya. Di sini 10 juta untuk nilai kita ya 10 juta untuk nilai DPP-nya. Yang perlu diingat adalah ketika dikenakan PPN, PPN-nya adalah bukan 2 juta. Jadi 2 juta itu hanya mengeluarkan keuntungannya saja atau labanya. Jadi tetap DPP PPN yang dikenakan adalah 10% dari 10 juta. Ya, jadi kita keluarkan dulu keuntungannya, baru kita masukkan nilai DPP-nya setelah dikurangkan dengan keuntungan, baru dikalikan dengan PPN. Ya, jadi untuk kasus untuk yayasan seperti itu, ya, jadi kalian jangan sampai salah memasukkan bukan 2 juta tapi 1 juta karena 10 jutanya lah dikalikan 10%. Baik, untuk selanjutnya soal yang terakhir untuk penyerahan yaitu 1 unit villa kepada PT Ngendusin dengan harga 200 juta rupiah. Ya, baik, kita akan masukkan di transaksi A2 juga ya, PT Ngendusin. NPWP-nya kita masukkan, tanggalnya 31 Maret. Ya. Nilainya tadi 200 juta rupiah. Ya, sementara untuk PPN-nya ya kita kalikan saja 10%, maka didapat angka 20 juta rupiah. Baik, itu perhitungan untuk formulir 111 A2. Ya, jadi dari soalnya sudah kita selesaikan semuanya. Baik, jika nanti ada pertanyaan kalian bisa WhatsApp ke Bapak ya, karena ini kita Bapak rekam di YouTube, jadi tidak bisa berkomunikasi secara dua arah atau langsung. Jika ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan. Setelah ini kita akan membahas bagaimana memasukkan transaksi PPN dari pembelian, ya, transaksi pembelian ke dalam transaksi SPT 1111 yang masih kosong di sini adalah B1, yaitu untuk impor, B2 untuk transaksi dalam negeri, dan yang terakhir yang tidak diberi kredit atau yang mendapat fasilitas dari ya, pemerintah.
Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi. Bapak cukupkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan berapa jam? Loh. Baik, kita lanjutkan kembali materi kita. Silakan buka kembali di soal yang sudah Bapak berikan, ya. Ini akan Bapak share kembali, ya. Oke. Ya, di sini kita akan lanjutkan mengisi pembelian atau perolehan. Jadi untuk pembelian dan perolehan, kalau penyerahan tadi kita penjualan, ya. Kemudian kalau pembelian, berarti kita mendapatkan barang atau jasa. Nah, di form BKP sendiri, di form 111, dia memiliki 3 form, yaitu ada B1, B2, dan B3. Bedanya di mana? Baik, di B1 hanya untuk pengisian transaksi kegiatan impor, ya. Di B2 untuk transaksi dalam negeri. Ini yang perlu kalian sikapi. Jadi di transaksi di dalam negeri itu sendiri bisa kalian masukkan di form B2. Kemudian untuk di B3 ini akan kita masukkan transaksi yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. Jadi kata kuncinya untuk transaksi yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas di sini, kalian bisa lihat di soal, ya. Nanti di soal tersebut ada kalimat biasanya mendapat fasilitas dan dibebaskan. Ya, jadi nanti kalian bisa lihat di situ. Baik, kita lihat tanggal 8 di sini. Tanggal 8 Maret 2012
Ada transaksi membayar telepon sebesar 2.420.000. Nah, ini karena dia transaksi di dalam negeri, maka kita masukkan di form B2 ya. Jadi kita masukkan di form B2. Yang perlu kalian pahami adalah di B2 ini adalah transaksi di dalam negeri. Ya. Ini kita beri tanda kuning. Transaksi di sini sudah termasuk PPN. Jadi harus kalian sikapi itu. Ya, kita buka dulu B2-nya. Di sini bisa ditulis PT Telkom. Ya. Kalau tidak diketahui NPWP-nya, boleh kalian tulis XXX. Ya. Oke, fakturnya tidak ada juga. Kemudian kalian masukkan tanggalnya. Ya, tanggalnya 8 Maret di situ. Di B2 ya. 8/03/2012. DPP-nya ya. Oke, kita lihat. DPP-nya kita harus hitung dulu. Cara menghitungnya seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya. Ya. Ini kita kalikan 10 per 110. Ya. Kemudian kalikan 2.420. 10 dibagi 110 dikali 2420. Maka didapat angka, kita lihat, 220. Berarti DPP dalam rupiahnya itu adalah 2.200.000. Sementara PP-nya adalah 220. Baik, lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada kalimat impor. Jika ada kalimat impor, maka dia masuknya di form B1. Ya. B1. Oke. Kemudian kurs transaksi USD 1.10.055. Kemudian pada saat itu Menteri Keuangan memberikan kurs 10.000. Maka yang kita akan kalikan ya, yang akan kita kalikan adalah pada saat kurs Rp10.000 karena yang dipakai adalah kurs Menteri Keuangan, bukan kurs transaksi. Ya. Baik, apa nama di situ adalah Bank Mandiri ya. Jadi Bank Mandiri tulisnya adalah kalian boleh menulis di B1, transaksinya adalah Bank Mandiri. Nomornya kita lewatkan, tanggalnya ya, tanggalnya 18 Maret 2012. Ya, DPP-nya kita lihat kembali berapa? 2 juta rupiah. Ya, kalau tidak ada bahasa belum termasuk PPN atau sudah termasuk PPN, jika tidak muncul maka bisa dipastikan dia harus dihitung PPN-nya. Ya, kalau tadi di situ dijelaskan bahwa kurs yang dipakai adalah kurs Menteri Keuangan, maka $2.000 ya dikali 10.000 dapatlah angka 200 juta rupiah. Sementara untuk bayar sewa gudang kita lewatkan, dia tidak dikenakan PPN ya di sini. Oke. Jadi yang kita masukkan angkanya adalah 200 juta rupiah dengan PPN kali 10%. Boleh kalian masukkan rumus di sini. 10% kali 200 juta rupiah. Ya, dapatlah PPN 20 juta rupiah. Baik, untuk selanjutnya impor inden untuk kepentingan PT Kevin dari PT Kencana. Berarti yang kita pakai adalah PT Kencana di sini yang karena dia mengeluarkan SPP-nya, surat perintah pembayaran ya, dari PT Kencana untuk melakukan impor inden. Ya. Baik, kita tulis di sini di B1 masih karena dia kegiatan impor PT Kencana ya. Tertanggal 19 Maret
2012. Oke, transaksinya tadi karena di soal PP-nya 25%, maaf 25 juta berarti sudah kita ketahui bahwa DPP-nya adalah 250 juta rupiah. Ya, kita kalikan 10. Ya, jadi di sini tertulisnya 250 juta rupiah. Karena 10% dari 250 juta adalah 25 juta rupiah. Baik, untuk transaksi impor, kita lihat lagi ke soal berikutnya. Ya, ini tadi sudah yang ketiga. Ya. Nah, perbedaannya antara yang mendapatkan fasilitas PPN yang ditanggung oleh pemerintah, walaupun dia kegiatan impor, maka itu harus kita masukkan ke dalam transaksi B3 ya. Oke. PPN ditanggung oleh pemerintah. Nah, baik, untuk soal tanggal 20 ini ada transaksi sebesar 300 juta dari Jerman dengan nilai impor 300 juta rupiah, PPN ditanggung oleh pemerintah. Nah, jadi ketika PPN ditanggung oleh pemerintah, maka di situ ada bahasa atas transaksi tersebut mendapatkan fasilitas. Ya, jadi di sini kita lihat impor mesin dari Jerman, ya, mesin pabrik diimpor. Kita masukkan di formulir 1111 B3, ya, impor mesin dari Jerman, ya, impor mesin dari Jerman, MPP-nya kita gunakan. Kodenya juga kita kosongkan. Tanggalnya kita lihat di sini. Tanggal transaksinya adalah 20 Maret. Ya. B3 20 Maret 20.03.2012. Oke, baik. Setelah ini kita masukkan angkanya 300 juta rupiah. Kemudian PPN-nya kita masukkan rumus. Pak, ini kenapa kok dikalikan lagi ya? Karena belum termasuk PPN. Jadi wajib kita kalikan. Ya, di B3 ingat sekali lagi kalau ada bahasa ditanggung oleh pemerintah, mendapatkan fasilitas, tidak dapat dikreditkan, masuk di form 111 B3. Walaupun dia impor, yang seharusnya masuk di B1. Tapi karena mendapat fasilitas, itu kita masukkan di B3. Ya. Baik, lanjut. Ini soal yang berikutnya, Indomobil. Nah, sekali lagi, ada bahasa mendapat fasilitas PPN dibebaskan. Ini yang perlu kita sikapi bahwa PT Indomobil menyerahkan kepada PT Kevin ya, senilai 143 juta sudah termasuk PPN dan mendapat fasilitas PPN dibebaskan dibayar secara tunai. Jadi di sini kita tulis PT Indomobil. Ya. Kemudian kasih tanda XXX-nya. Kemudian tanggalnya kita lihat, tanggalnya adalah 22 Maret. Ya, 22 Maret 2020. Transaksinya kita hitung dulu ya. Kita lihat di soal. Kalau sudah termasuk PPN berarti sama dengan 10 dibagi 110 dikali 143 juta. Maka didapat angka 130 juta. Jadi kita masukkan angkanya di sini adalah 130 juta. Lalu di PPN-nya kita kalikan 10%.
Baik, itu PT Indomobil di transaksi yang ke-5 atas perolehan JKP. Lanjut. Diterima faktur pajak dari perusahaan PT Mebel Indo tanggal 28 Januari dengan nilai PPN 6 juta rupiah. Baik, ini berarti kan sudah diketahui PPN-nya 6 juta. Berarti kita kalikan 10, jumlahnya adalah 60 juta. Maka ini kita masukkan di transaksi B2, yaitu transaksi dalam negeri. Jadi di sini ditulis PT Mebelindo. Ya, NPWP-nya tidak diketahui. Kita ketikkan saja di sini. Kita lihat tanggalnya. Tanggalnya adalah 25 Maret ya, 25 Maret. Ya, transaksinya ya, tanggal transaksinya. 25 Maret. Oke, DPP-nya tadi sudah diketahui 60 juta karena kita tinggal kalikan saja 10. Ya. Kemudian PPN-nya adalah 10%. Jadi sama dengan kali 10%. Ya, 6 juta rupiah. Baik, PT Mebelindo sudah lanjut servis mobil Jeep untuk kegiatan promosi kepada Auto 2000. Ya. 2011, Auto 2011. Nah, ini juga sama, sudah termasuk PPN, jadi kita masukkan saja rumusnya. Sama dengan 10 dibagi 110 kali 4730. Sebesar 430.000 rupiah. Berarti DPP-nya adalah 4.300.000. Jadi kita masukkan kembali di sini. PT-nya adalah PT Auto 2000 ya. Di situ Auto 2011. Kita masukkan di sini Auto 2011. Jadi kita masukkan tanggalnya, kita masukkan lagi tanggal 29 Maret. 29 Maret. Nah, jumlahnya kita lihat 4.300.000 ya, 4.300.000. Ya. Baik, soal berikutnya. Di sini ada terjadi transaksi retur ya dari PT Bergola. Nah, ini transaksi dalam negeri. Cuma bedanya kalau jika terjadi retur maka PPN-nya juga kita kembalikan ya. Jadi nanti bisa kita lakukan pengembalian PPN ya, pengembalian PPN. Jadi kita coba hitung untuk tanggal 30 Maret seberapa besar PPN-nya. Di sini berarti belum termasuk PPN, maka di sini kita tuliskan yaitu PT Bergola ya, PT Bergola. NPWP-nya. Kemudian tanggalnya kita masukkan 30 Maret ya. 30 Maret. Transaksinya 10 juta rupiah. Nah, atas barang yang dikembalikan ini PPN-nya juga harus dikembalikan, tapi mekanismenya nanti tinggal pengurangan saja ya. Bisa dikreditkan di transaksi berikutnya. Oke, kita kalikan kali 10%. Ya, maka didapat angka 1 juta rupiah. Ya. Nah, ini perbedaannya kita berikan tanda kurung karena dia mengurangi ya, mengurangi pajak masukan. Ya. Jadi nanti pada saat penyembelahan totalnya dijumlahkan kemudian dikurangi dengan 10 juta rupiah. Baik, untuk transaksi yang berikutnya yaitu ini sudah Bergola. PT Ya Swasta mendapat fasilitas PPN dibebaskan. Nah, ini kita masukkan di B3. Jadi ada PT
Yasanta, ya. Oke, tanggalnya kita lihat 30 Maret. Ya, 30 Maret. Nilainya kita lihat dulu, nilainya adalah apakah sudah termasuk PPN? Oh, ini belum termasuk PPN, berarti kita masukkan angkanya 4 juta rupiah. Ya. Kemudian kalikan PPN 10%, sama dengan 400.000 rupiah. Maka didapat angka 434 juta dengan PPN-nya 43.400.000. Baik, ini untuk tanggal 30 Maret selesai. Dan terakhir, di bulan Maret 2012 dibelanjakan 300 juta untuk membangun biaya sendiri, membangun sendiri gedung dengan ukuran 300 meter. Nah, di sini kita akan menghitung atau memasukkan nanti pada transaksi di form induk ya, kalau tidak salah. Untuk membangun sendiri itu ada di form yang berbeda, yaitu ada di form induk di 111. Jadi nanti khusus untuk transaksi yang terakhir ini kita beri tanda ya di sini hijau. Nah, ini transaksinya berbeda, kita tidak masukkan di form A1, A2, B1, B2, B3, tetapi kita masukkan di form induk, yaitu di form 111. Bagaimana caranya? Ya nanti kita akan lakukan setelah pengisian di form AB. Baik, oke. Nah, karena di sini ada link dengan rumus, ya, jadi ataupun kita tidak link ya, berarti kita satu persatu ya, satu persatu kita coba tambahkan bagaimana cara menghitung rekap penyerahan dan perolehan. Tetap datanya diambil dari form A1, A2, B1, B2, dan B3. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah ekspor BKB berwujud. Nah, ini kita ambil dari A1 jumlahnya, 2 miliar. Ya, ini Bapak kasih warna kuning. Ya, jadi di sini di AB ya, kita pindahkan dari A1. Kemudian di B, penyerahan dalam negeri kan ada yang digunggung dengan yang tidak digunggung dengan yang digunggung. Oke, nanti akan ada pertanyaan Pak, apa yang dimaksud dengan digunggung ya. Baik, di sini kita lihat di A2-nya jumlahnya adalah 420 juta. Jadi kita masukkan di sini ya. Penyerahan dalam negeri pajak yang tidak digunggung nilainya 420 dengan PPN-nya 42 juta. Oke, lanjut. Kemudian di rinci untuk penyerahan faktur pajak yang digunggung ini ada 2 mekanismenya ya. Yang pertama, PPN-nya harus dipungut sendiri dan PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN. Yang membedakan antara nomor 1 dengan nomor 2 biasanya terjadi pada transaksi yang melibatkan pemerintahan. Ya, jadi di transaksi di soal di sini di penyerahan yang memiliki bendaharawan pemerintah hanya 1 ya. Siapa dia? Yaitu yang terjadi di tanggal transaksi tanggal 18 Maret 2012. Ya. Nah, ketika transaksi tersebut PPN tersebut dipungut sendiri oleh bendaharawan, maka secara otomatis dia dimasukkan di kolom yang kedua. Sekarang kita lihat nilainya berapa. Oke, lihatnya dari mana Pak? Dari A2. A2 bendahara KPK. Ya. Ya, transaksi yang kita ambil adalah DPP-nya 40 juta dengan PPN-nya kita masukkan di sini, di nomor 2, 40 juta. Satu ya. Oke, ini kita kalikan saja 10%. Nah, yang perlu kita sikapi dari 420 ini
karena hanya ada satu transaksi yang dipungut oleh pemungut PWN atau bendaharaan pemerintah, maka sisanya ada di kolom 1, yaitu penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM harus dipungut sendiri. Maka kita kurangi jumlah penyerahan dalam negeri 420 juta dikurang dengan 40 juta, maka didapatlah angka 380 juta. Ya, atau kalau kalian mau menghitung, ya 380 dapat dari mana, kalian bisa menghitung ulang di form BA2, di mana 40 juta ini kita abaikan, ya, karena dia sudah termasuk di penyerahan PPN yang dipungut oleh pemungut PPN, maka untuk yang dipungut sendiri, kalau kalian mau memisahkan, kalian tinggal menjumlahkan 20 tambah 50 tambah 100 tambah 10 dan tambah 200. Jadi kalau dijumlahkan, ini jumlahnya mencapai 380 juta rupiah. Ya. 20, 50, 70, tambah 10, 80, tambah 100, 180, tambah 200, 380. Yaitu menjadi isian di kolom C. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke rekap B1, B2, dan B3. Berarti untuk yang rekap penyerahan sudah selesai. Kita masuk di B1 ya jumlahnya. Kita buka saja di sini. B1 jumlahnya adalah 450 juta rupiah. Ini kita tinggal pindahkan di sini. Kalau kalian mau menggunakan rumus, ya gunakan saja yang di sini. Ya, sama dengan klik lagi B1-nya, lalu enter. Ya, secara otomatis dia akan terisi kolom akhir di B1. Begitu juga dengan B2, kita kasih tanda sama dengan, kita klik di B2, jumlah akhirnya, ya sama dengan, kemudian di enter. Sekali lagi sama dengan jumlah di B2, di PPN-nya, tekan enter. Nah, ini jumlahnya sudah kelihatan. Kemudian di B3 sama dengan, kita buka B3, tekan pilih jumlah, tekan enter, otomatis terisi sesuai dengan kolom yang ada di set berikutnya. Begitu dan PPN-nya. Oke, didapat angka 940.500.000 rupiah untuk rekapitulasi perolehan B1, B2, B3 dengan PPN-nya 94 juta. Kemudian kita lihat di sini perhitungan PM yang dapat dikreditkan, pajak masukan atas perolehan yang dikreditkan adalah 2A plus 2B ya. Kita lihat di sini 2A plus 2B. Jadi 2A 45 juta ya. Kita masukkan saja rumusnya 2 tambah 5 juta. Maka didapat 50 juta. Kemudian di soal di sini dijelaskan bahwa dalam SPT masa PPN masa pajak Februari 2012 terdapat kelebihan pembayaran senilai 15 juta rupiah. Maka tugas kita adalah memasukkan ke dalam form yang di sini di B1 ya, B pajak masukan lainnya, kelebihan masa pajak berikut sebelumnya yaitu nilainya 15 juta rupiah. Oke. Maka dihitung poin nomor 4 dijumlahkan, kelebihan PPN karena tidak ada, nomor 3 tidak ada, maka didapat jumlah pajak masukan yang dapat diperuntukkan adalah jumlahnya 65.650.000 rupiah. Baik, terakhir untuk form 111-nya, di sini tidak ada rumus yang masuk sepertinya, tapi kita coba biar kita tidak perlu menulis lagi. Oke, di sini ya terlihat ya. Ya, sama dengan, kalian boleh memasukkan sama dengan langsung di sini. Ya, sama dengan, kemudian pilih AB, pilih nama PT Kevin, kemudian di enter. Nah, nanti akan muncul secara otomatis. Ya. Oke, kalau alamat tidak ada, berarti ini kita coba ketik manual ya. NPWP-nya sama dengan
Ya. Oke. Masa 3/3/2012. Oke. Alamatnya nanti kalian bisa lihat di soal ya. Di soal itu kalian masukkan alamatnya. Berarti di sini ada di Jalan Ladam. Nah, ini kalian masukkan di form induk. Oke, alamat. Ya. Kemudian telepon. Ini kalian juga masukkan teleponnya. Oke. Ya, nanti kalian bisa lanjutkan untuk pengisian nomor telepon, KLU, dan ini dari soal ya. Biar tidak terlalu lama untuk penjelasan di yang berikutnya. Baik, ini kita sampai yang di terakhir. Untuk formulir 1111 ya, ke formulir induk yang pertama. Ini. Baik, kita mulai. Kita akan laksanakan perhitungan mulai dari kegiatan ekspor ya. Untuk ekspor sendiri kita bisa lihat dari A1. Dari A1 di sini kita bisa lakukan pemindahan secara langsung kalau memang sudah dihitung di form sebelumnya ya. Oke. Baik, kita mulai ya. Ekspor kita ambil dari form A. A1 di sini ya. Jadi kita tinggal masukkan saja rumusnya sama dengan kita pilih, kemudian tekan enter. Oke. Kemudian penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri. Nah, ini kita bisa juga masukkan rumusnya. Kalau kalian tidak mau pusing, tinggal masukkan di sini. 380. PPN yang dipungut oleh pemungut PPN. Nah, ini juga kita tinggal pindahkan saja yang 40 juta. Oke, jumlah A12420. Nah, ini kita masukkan PPN-nya sama dengan kali 10%. Ya, ini juga sama dengan ya, ini kali 10%. 42 juta. Ya. Lanjut. 38 juta. Oke, PPN di setor. PPN ini kan didapat dari jumlah PPN pada 1A2. Ya, 1A2 38 juta sudah betul. PPN disetor di muka dalam masa pajak yang sama. Berarti ini kita ambil dari jumlah pajak masuknya yang dapat diperhitungkan 3A plus 3B4. Jadi ini kita tambahkan PPN yang disetorkan ya, sama dengan dari AB kita klik saja. Oke. Maaf, ini bukan di yang kedua, yang ketiga ini ya, sama dengan B sama dengan AB. Oke, lanjut. Rp27.650.000. Ya, ya lanjut. Kita melihat di sini bahwa ada kalau diberikan tanda kurung berarti perusahaan ini memiliki kelebihan bayar ya, karena setelah dikurangi pajak masukan dengan pajak keluaran didapat angka dalam kurung ya, dalam kurung artinya kerugian sebesar Rp27.650.000. Oke, baik. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa perusahaan
mengenakan ya, di sini mengenakan transaksi membangun sendiri. Sekarang kita lihat untuk PPN membangun sendiri besarannya adalah berapa persen. Ya, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini ya, semacam iklan lah. Ya, kita lanjutkan setelah Bapak istirahat terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan kembali pengisian yang tadi sudah sempat tertunda sebentar. Oke. Di sini dilihat bahwa 300 juta digunakan untuk biaya membangun sendiri di gudang dengan ukuran 300 meter, maka kita tinggal kalikan saja dengan 20% ya. Setelah itu baru dikali dengan 10%. Karena untuk perhitungan itu sendiri 300 juta ya, di sini rumusnya adalah 0,2 ya. Jadi cara menghitungnya adalah 300 juta ini kita kalikan terlebih dahulu dengan 20%, maka didapat angka 300 juta dikali 20 bagi 100 ya. Dapatlah angka 60 juta ya. Kemudian dari 60 juta ini dikalikan 10%, maka didapat angka 6 juta rupiah. Ya. Maka dari kesimpulan yang bisa kita berikan bahwa dari semua biaya pembangunan ini tidak serta-merta langsung dikalikan dengan 10%, tapi dikenakan terlebih dahulu DPP-nya adalah 20% dari jumlah total pengeluaran. Jadi dapat angka 60 juta ya, dapat angka 60 juta. Setelah itu dikalikan 10%. Baik, di sini berarti sudah selesai, karena di kolom berikutnya ini tidak ada pengisian ya. Jadi di sini bisa dilaporkan paling lambat 1 bulan setelah masa pajak berakhir, berarti di bulan berikutnya ya, 30 bulan 4 2012. Ya, ini boleh dikasih nama kalian, misalnya Surya Kencana. Ya, setelah itu tanda tangan. Di sini bisa dituliskan PKP atau apa. Ya, kelengkapan SPT-nya kalian bisa kasih tanda silang. Karena ada semua, udah diisi. Ya. B1, B2. Ini kasih tanda silang semuanya. Ya, kemudian tanda tangani. Baik, demikian pengisian SPT masa PPN formulir 1111 ya. Satunya 4 kali ya. Yang jelas PT Kevin di sini adalah setelah dihitung mendapat angka besaran pajak senilai Rp27.650.000. Baik, demikian dari penjelasan Bapak, mudah-mudahan bisa kalian simak dengan baik. Silakan ikuti cara atau langkahnya, semoga bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Nanti akan kita lanjutkan lagi dengan latihan-latihan yang dengan soal yang serupa. Semoga tidak ada kesulitan dan kalian bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Bapak cukupkan sampai di sini perjumpaan kita. Sampai ketemu dalam pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Jika ada yang kurang jelas atau ingin yang ditanyakan, nanti bisa menghubungi WhatsApp Bapak dalam proses pengisiannya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.